Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11, rasanya berbeda dari yang pertama. Els hanya bisa mendengarkan tanpa mau menyela satu kata pun. Sekarang mereka semua sudah dewasa. Jadi bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan aku, ucap Nyonya Claudia lagi. Untuk kali ini Els ingin mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Bukan seperti itu, Ibu. Lebih tepatnya mereka tidak mau menyeret Ibu dalam masalah mereka. Karena justru menghargai perasaan Ibu. Selama ini Ibu sudah kehilangan suami dan hidup sendirian. Jadi mereka hanya tidak mau menjadi beban. Ungkap Els dengan asumsinya, kalau aku punya orang tua. Pasti setiap ada masalah aku tidak mau gegabah mengeluh pada mereka. Aku akan mengatakannya jika masalahnya sudah selesai. Jadi tidak akan membuat mereka kepikiran. Aku hanya ingin orang tuaku bisa menikmati hidupnya dengan tenang. Nyonya Claudia menatap Els dengan intens. Dia mencerna setiap kalimat yang dilontarkan oleh sang menantu itu. Aku berpikir kalau aku gagal menjadi seorang ibu. Aku dari tadi bertanya-tanya. Apa kesalahan yang sudah aku buat selama ini? Ucap Nyonya Claudia. Els menggelengkan kepalanya dengan kuat. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan ibu. Tapi jangan berpikir kalau ibu sudah gagal menjadi seorang ibu. Buktinya si kembar yang tidak banyak bicara. Mengucapkan terima kasih padaku, hanya untuk sebuah gantungan kunci. Kalau bukan dari didikan ibu, pasti mereka tidak akan melakukan itu, bukan? Memang membesarkan anak laki-laki tidak sama seperti anak perempuan. Jujur saja, setelah berbicara dengan Els malam ini, Nyonya Claudia mulai merasa tenang. Hugo kembali ke mansion. Dan melihat Els tengah menyelimuti sang ibu di ruang keluarga. Perempuan itu melihat Hugo. Dan memberi kode supaya tidak menimbulkan suara apapun. Kemudian Els mendekati sang suami palsu. Dan menggandeng tangannya menjauh. Ibu baru saja tidur setelah menghabiskan setengah botol sampanye. Bisik Els. Hugo masih diam tapi setelah sampai kamar mereka, dia ingin tahu keadaan Nyonya Claudia. Benar hanya setengah botol saja? Biasanya kalau pikiran ibu tidak baik-baik saja, dia akan mabuk berat dan menghabiskan beberapa botol alkohol. Ucap Hugo, aku sudah bersusah payah untuk menghentikan ibu. Jadi aku rasa ibu tidak akan mengalami hangover besok, balas Els. Senyum terukir di wajah Hugo, karena Els yang mampu menjinakkan hati ibunya. Tidak sembarang orang bisa membuat Nyonya Claudia menurut seperti itu. Aku merasa bersalah hari ini pada ibu, ungkap Hugo kemudian. Els menghela nafasnya kasar lalu memukul pelan dada lelaki itu. Kau yang membuat semuanya rumit. Seharusnya dari awal jangan menyeretku untuk masuk kemari. Kau bisa langsung menikahi Kara.
Dan tidak perlu bersandiwara seperti ini. Kalau aku melakukan itu, artinya sekarang kau masih dalam jeruji besi dan merasakan dinginnya tempat itu. Balas Hugo. Dia melepas bajunya dan memperlihatkan dada bidangnya. Kau tidak akan bisa merasakan kehangatan tubuh ini. Astaga, lelaki itu sungguh percaya diri, tapi Els menyukainya. Els mendekat dan langsung memeluk Hugo. Otomatis suhu tubuh mereka saling menyatu. Minta maaflah besok pada ibu, supaya kalian tidak saling menyalahkan satu sama lain. Ucap Els mencoba memberi solusi. Sekarang kau sudah berani memerintahku, ya? Hugo menunduk dan mencium Els di sana. Mau melakukan sesuatu yang sakit tapi enak lagi? Els menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa geli saat Hugo menyentuh tubuhnya. Rasanya berbeda dari yang pertama. Els tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata sensasi seperti ini. Kenapa tidak sakit lagi? Els bertanya-tanya dalam hatinya. Ternyata hal yang dia takutkan berubah menjadi kenikmatan. Namun, tetap saja keesokan paginya pinggang Els merasa sakit. Ini pasti karena badanku diputar-putar semalam, gerutu Els dengan kesal. Walaupun begitu, Els tidak boleh bangun siang, karena dia harus mengecek keadaan Nyonya Claudia dan keadaan mansion keluarga Duque. Seperti biasa para pelayan lalu lalang untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Butler panggil Els. Kepala pelayan mendatangi Els karena merasa namanya dipanggil oleh perempuan itu. Iya, Nona. Jawabnya. Di mana ibu mertuaku? Tanya Els seraya memperhatikan sekitar. Nyonya berada di kamarnya. Dan beliau titip pesan untuk tidak diganggu dulu. Balas Butler. Biasanya Nyonya Claudia sudah sibuk di pagi hari, karena momen bersama keluarga hanya akan terjadi di meja makan. Biarpun komunikasi keluarga itu tidak terjalin dengan baik, tapi seperti jadi rutinitas setiap hari. Mereka akan sarapan dan makan malam bersama. Pagi ini suasana jadi begitu canggung setelah kejadian kemarin. Apa Riftan belum kembali? Tanya Els lagi. Tuan muda Riftan masih berada di rumah sakit, jawab Butler. Els menganggukkan kepalanya. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Bersamaan dengan itu, Els berpapasan dengan Lowell yang baru saja selesai berolahraga. Ini pertemuan mereka kembali setelah kejadian penamparan itu. Lowell panggil Els seraya mendekat. Lowell berhenti sejenak. Dia masih tidak merasa mempunyai salah. Kau harus memastikan. Kalau Mark dan Marvel sarapan bersama seperti biasanya, ucap Els. Kenapa aku harus melakukan itu? Tanya Lowell tampak tidak peduli. Setidaknya bekerja samalah untuk sikap kurang ajarmu kemarin. Els mulai menuntut. Baiklah,
Balas Lowell seraya pergi. Sekarang Els harus membangunkan Hugo dan meminta lelaki itu melakukan sesuatu. Beruntung saat kembali ke kamar, Hugo sudah bangun. Sayang. Panggil Els. Ada apa? Tanya Hugo yang sudah memakai setelan jas rapi. Dia harus ke kantor hari ini. Kau harus melihat ibu di kamarnya, sayang. Butler mengatakan jika ibu sakit. Ucap Els berdusta. Apa? Hugo jadi terkejut. Lelaki itu langsung keluar dari kamar untuk menemui Nyonya Claudia. Ketika sampai, Hugo langsung membuka pintu karena tidak sabar. Aku sudah katakan, jangan diganggu, seru Nyonya Claudia. Dia pikir yang membuka pintu adalah Butler. Namun rupanya dia salah sangka. Hugo masuk dan mendekati sang ibu. Aku dengar ibu sakit. Ucap Hugo dengan wajah cemas. Sakit. Nyonya Claudia jadi bingung. Els yang mengatakannya. Balas Hugo berusaha menjelaskan. Nyonya Claudia langsung membuang nafasnya kasar. Dia sudah menduga kalau Hugo tidak mungkin datang dengan sendirinya. Rupanya kau masih peduli dengan ibumu. Sindirnya kemudian. Hugo duduk bersimpuh di depan sang ibu. Kenapa ibu berkata seperti itu? Sebagai anak tertua, aku juga bingung harus mengatakan bagaimana pada ibu. Jadi kami terpaksa menyembunyikan kehamilan Laura. Supaya ibu tidak terlibat. Nyonya Claudia menggelengkan kepalanya, karena semakin tidak mengerti. Aku tahu apapun alasannya tidak terdengar baik. Jadi aku tidak akan membela diri lagi. Ucap Hugo. Jika sudah begitu Nyonya Claudia pasti akan luluh. Lebih baik sekarang memikirkan keadaan calon cucunya. Antar aku ke rumah sakit hari ini. Pinta Nyonya Claudia. Baiklah. Hugo langsung setuju. Keduanya pun keluar dari kamar. Dan bergabung bersama yang lainnya di meja makan. Di meja makan semua sudah berkumpul. Ternyata Lowell menepati janjinya untuk memanggil Mark dan Marvel yang akan berangkat sekolah. Lalu Hugo dan Nyonya Claudia ikut bergabung di sana. Selamat pagi, Ibu. Sapa Els tanpa dosa. Nyonya Claudia memicingkan matanya pada sang menantu. Karena sudah tahu kalau semua ini adalah ulah Els. Begitu juga dengan Hugo yang menatap tajam pada Els. Karena sudah membohonginya, sementara Els sendiri menaikkan kedua bahunya tanpa rasa bersalah. Kalau tidak begitu mereka tidak akan cepat akur. Hari itu tidak seperti biasanya. Mark dan Marvel mencium pipi Nyonya Claudia sebelum pergi. Kami pergi sekolah dulu, Ibu. Nyonya Claudia sampai dibuat terkejut lalu menatap Els lagi di sana. Apa ini juga ulahmu? Tanyanya. Els menggelengkan kepalanya dengan kuat.
Untuk yang satu ini bukan aku, Ibu. Aku yang meminta mereka untuk menghibur Ibu. Lowell akhirnya menyela. Rupanya kau cukup berguna. Tanggap Hugo. Kalau begitu tangani pekerjaan Riftan untuk sementara waktu. Lowell ingin melakukan protes, tapi rasanya tidak mungkin. Jadi dia akan berusaha sebaik mungkin, sampai semua benar-benar kondusif. Setelahnya Lowell berpamitan untuk pergi bekerja duluan, sesuai dengan rencana awal. Hugo akan mengantar Nyonya Claudia ke rumah sakit duluan. Aku ikut sayang. Els berlari ke arah mobil dengan memakai tasnya. Dia juga ingin melihat keadaan Laura. Biarkan dia masuk, ucap Nyonya Claudia yang tidak keberatan. Hugo membuka pintu supaya Els bisa masuk. Ternyata energi perempuan itu lumayan banyak. Setelah semalam Hugo menggempurnya, Hugo tersenyum miring. Dan jadi ingin berduaan dengan istri palsunya saja. Ketika sampai rumah sakit, Hugo membiarkan sang ibu keluar duluan dan menahan Els untuk tetap di dalam mobil. Sayang, aku harus menyusul ibu, ucap Els yang tidak bisa membuka pintu mobil mahal itu. Kau tidak merasa bersalah karena sudah membohongiku? Hugo belum mau melepaskan Els begitu saja. Ah itu, Els jadi kebingungan menjawabnya. Sudahlah, Hugo harus cepat pergi jadi dia tidak punya waktu bermain. Jadi, Hugo langsung mencium sang istri palsu sebelum pergi. Tebus kesalahanmu nanti malam di atas ranjang. Kau harus berada di atas dan bergerak aktif, ucap Hugo penuh penekanan. Ya ampun, apa aku bisa melakukannya? Els jadi ragu. Tentu saja bisa, justru gaya itu tidak akan membuatmu sakit pinggang. Jelas Hugo, benarkah? Kalau begitu aku akan berada di atas sayang, ucap Els secara sukarela. Astaga, sayang sekali Hugo harus bekerja. Kalau tidak pasti dia sudah meniduri perempuan itu habis-habisan. Akhirnya mereka berpisah, dan Els segera menyusul Nyonya Claudia di ruangan Laura dirawat. Di dalam sana Riftan masih setia menunggu sang kekasih. Maafkan aku ibu. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semua ini, ucap Riftan penuh penyesalan. Inilah akibatnya kalau kau menyembunyikan sesuatu dari ibumu, balas Nyonya Claudia. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Ibu akan mengambil alih persiapan pernikahan kalian. Pada saat itu, Els baru saja masuk dan mendengar semaunya. Tidak mungkin untuk mengakui pernikahan palsunya bersama Hugo. Karena akan membuat sang ibu mertua tambah kecewa. Keluarga Duke benar-benar akan melanggar tradisi keluarga. Entah kenapa Els jadi merinding, sesuai dengan perkataan Nyonya Claudia. Untuk urusan pesta akan beliau ambil alih. Nyonya Claudia tidak sendiri tapi juga meminta bantuan Els. Kali ini rasanya Els menjadi berguna bagi ibu mertuanya.
potong saja acara-acara tidak penting. Laura masih masa pemulihan jadi tidak boleh lelah, ucap Nyonya Claudia memberi instruksi. Els menganggukkan kepalanya paham. Dia membaca agenda pernikahan berulang kali. Kemudian menandai bagian yang tidak penting. Setelah dirasa cukup, Els berbicara pada pihak wedding organizer. Mereka kembali mengulang rencana acara pesta. Untuk kedua mempelai dan memangkas durasinya, persiapan demi persiapan sudah dilakukan. Laura juga sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Bersambung.